Di sesi kedua kita akan ngobrol tentang bagaimana prospek saham syariah Bank BUMN, saham syariah Bank BUMN syariah, jadi gimana ya? Saham Bank Syariah BUMN gitu ya. Di Bursa Efek atau di pasar modal syariah pasca merger. Jadi di sesi yang kedua ini kita akan berkenalan dengan ini Kang Adi Nugraha. Kang Adi sudah ada di room? Sudah, Mas. Sudah. Siap, oke. Saya bacakan dulu sekilas ya profil dari Kang Adi ini. Beliau sekarang sebagai co-founder dari Syariah Saham. Nama lengkapnya sebenarnya Septian Adi Nugraha ini, WWPEP RTA ya. Jadi beliau ini sehari-hari adalah orang di balik Syariah Saham gitu. Nah, sebelumnya beliau bekerja di Excel Axiata, kemudian di Ericsson Indonesia, dan juga sekarang masih sebagai relationship partner di PT Xdana Investa Indonesia. Dan untuk sertifikasinya beliau sudah mendapatkan WPPE ya, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dari OJK, dan juga Registered Technical Analyst. Jadi kalau teman-teman yang ingin ngobrol tentang teknikal, Kang Adi adalah orang yang tepat ya untuk diajak diskusi. Nah, tanpa berpanjang kata, kita hadirkan Kang Adinya langsung, dan selamat menyimak dari paparan dari Kang Adi terkait prospek dari Bank Syariah tadi, dan semoga bermanfaat buat semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, mohon maaf. Yang terhormat Bapak Herlan Firmansyah, SPDN PDMS selaku Ketua PDMS Cianjur yang baru saja dilantik. Selamat Pak, mudah-mudahan mengemban amanah sebelumnya masih bisa dilanjutkan dan masih bisa berjuang bersama-sama. Yang saya hormati juga Bapak Asep M. Syaful Islam, SPDM APD selaku Sekretaris Umum PDMS Cianjur, atau kalau di Syariah Saham kita biasanya sebut Mang Amsi. Beliau ini guru saya juga. Terus kemudian saya hormati juga Bapak Rektor Universitas Surya Kencana ya, Surya Kencana. Yang saya hormati juga ada Bapak Reza Sadat, Kepala Bursa Efek Indonesia PW Jawa Barat. Dan yang terhormat Bapak Ibu rekan mahasiswa peserta webinar pagi ini yang tidak bisa sebutkan saya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, terima kasih atas kesempatannya pagi ini. Ini agak deg-degan juga ini sebenarnya, karena biasanya saya yang jadi moderator, ini saya disuruh menggantikan Mang Amsi nih, karena Mang Amsi jadi moderator. Nah, tadi sedikit ya sudah disampaikan dari Mang, saya belum jadi co-host ya Mang, masih belum bisa share screen. Boleh dibantu sebentar. Oh, sudah. Oke. Sudah kelihatan ya? Nah, ya, terima kasih. Nah, terima kasih atas kesempatannya pagi ini saya berada di tengah-tengah rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga di depan ada Pak Erlan juga, terima kasih Pak Erlan waktu dan kesempatannya. Kemudian ada Kang Reza, terima kasih Kang. Ya, ini pertama kalinya saya jadi satu panggung sama Kang Reza nih, biasanya sama Mang Amsi ya. Ini suatu kehormatan juga bagi saya, karena biasanya saya benar kayak Mang Amsi tadi, saya biasanya di belakang panggung, bukan di depan panggung gitu. Nah, oke, mungkin kemarin saya ditawarin untuk mengisi satu materi yang sebetulnya memang lagi fenomena banget ya, yaitu saham Bank Syariah BUMN. Nah, ini saham Bank Syariah BUMN itu apa saja ya? Mungkin cuma satu ya kalau saat ini ya, mungkin teman-teman mahasiswa sudah tahu. Ini saya juga tadi mendengar penjelasannya Kang Reza
luar biasa banget ini, dari Cianjur aja udah peringkat berapa tuh, udah dari 1.900 ke 7.000-an. Ini suatu kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya, terutama untuk investor pasar modal. Dan mudah-mudahan nanti dari 5 juta user ID SID tadi yang menjadi investor, kita bisa mencariahkan semuanya. Jadi nggak cuma 100.000 investor syariah nanti, insya Allah mungkin setahun lagi mungkin bisa ke angka 1 juta. Biasanya kalau udah tembus 100.000 itu udah enteng tuh nanti Kang Reza biasanya perjalanan. Mudah-mudahan nanti kita bareng-bareng. Nah, saya masih jelas ya. Nanti kalau kurang jelas mungkin boleh diinfo. Nah, ini tak kenal maka ta'aruf. Mungkin saya juga agak saya memang belum sempat mengemban bangku kuliah, walaupun sudah sempat di teknik elektro waktu itu. Jadi teknik elektro Surya Dharma di Jakarta Timur, tapi karena suatu hal saya mengundurkan diri 1 semester karena memang mungkin nggak cocok ya passion saya elektro. Terus saya kerjanya juga sehari-hari sebenarnya nggak berhubungan dengan elektro gitu. Nah, mungkin saya sedikit boleh cerita, saya lulusan SMK Teknik Mesin di salah satu kota di Jawa Tengah, di Surakarta. Kemudian memang passion saya ada di gambar teknik dulu, baru kenal pasar modal itu sekitar 2012. Jadi 2012 saya sudah kenal, tapi waktu itu 50 juta, jadi saya mundur. Terus kemudian 2014 saya baru masuk ketika depositnya sudah turun jadi 10 juta. Nah, dari situlah saya mulai belajar tentang pasar modal. Ini kalau dilihat CV saya mungkin teman-teman bingung ya, ini anak mesin, kerjanya di telco, tapi sekarang nyasarnya di pasar modal nih, kok bisa gitu kan. Nah, ini yang lagi viral juga nih teman-teman nih, jadi mungkin saya agak sedikit buat ini ya, mencairkan suasana biar nggak tegang juga sayanya. Jadi mungkin teman-teman baru ada berita viral ya, viralnya itu brand ambassador yang di luar standar gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat Babe Cabita ini jadi brand ambassadornya MS Glow nih. Wah, ini kecantikan tapi brand ambasadornya bukan orang ganteng, bukan orang cantik, tapi memang benar-benar di luar prediksi. Nah, sebenarnya saya juga mau menyampaikan bahwa pasar modal itu nggak cuma untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang background-nya ekonomi. Bisa jadi background-nya apapun itu bisa menjadi investor di pasar modal, dan itu adalah hak segala bangsa gitu kan. Jadi nggak harus ekonomi, belajar ekonomi baru bisa belajar masuk pasar modal dan lain-lain gitu. Nah, kebetulan juga 2018 kemarin saya ketemu dengan salah satu apart, saya dikasih kesempatan untuk benar-benar terjun dan kerja di pasar modal melalui apart online. Nah, dari situlah saya mulai banyak belajar, terus kemudian juga saya ngambil sertifikasi, waktu itu masih WPP pemasaran, terus kemudian saya juga tahun ini sudah ngambil RTA. Jadi mungkin kalau kata Bang Hamsi ini passionnya kita tuh apa sih, itu aja yang dikembangkan. Itu sedikit cerita ya, jadi mungkin ada teman-teman kaget nih, wah ini anak STM mana nih gitu kan. Nah, jadi anak STM itu nggak harus tawuran terus gitu kan, bisa jadi sesuatu di pasar modal itu. Oke, nah disclaimer dulu sebelum saya melanjutkan bahwa semua saham yang akan saya sebut di sini bukan rekomendasi melainkan untuk edukasi dan opini pribadi dari sisi pemateri. Nah, resiko yang timbul silakan ditakar sesuai profil resiko masing-masing. Oke, saya mau jelaskan sedikit tentang makroekonomi. Pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri mulai sejak dari pandemik Q2 2020 itu yang menyentuh angka terendahnya, sekarang sudah mulai pulih kembali. Artinya apa? Roda perekonomian sudah mulai berputar, walaupun memang seleksi alam sedang terjadi ya. Jadi memang seleksi alam ini sedang terjadi, mana yang bertahan, mana yang bisa mengimbangi, bisa mengimprovisasi diri dengan COVID gitu kan. Nah, ini yang bisa memutar roda ekonomi. Dan kalau teman-teman lihat sekarang udah banyak juga usaha-usaha yang mulai bangkit kembali, UMKM mulai berjualan kembali. Nah, ini patut kita syukuri. Nah, ini berdampak juga kepada perbankan syariah ya. Kalau kita lihat pertumbuhan kreditnya juga sudah mulai menurun di Maret 2021, terus kemudian NPL gross-nya masih di bawah standarnya Bank Indonesia yang distandarkan di minus kurang dari 5%, nah sekarang di 3,25%, ini stabil. Ini untuk perbankan
secara umum. Terus kemudian kinerjanya juga bank syariah kita lihat masih stabil, karena kan kalau bank syariah kan terkenal stabil ya, jadi memang nggak kenceng naik turun lah, seperti roller coaster gitu. Ini nanti di sini kita bisa lihat bahwa asetnya juga stabil, masih di angka 12% nih per Maret 2021. Terus kemudian ini ada kualitas kredit dan permodalan, juga kita lihat juga perbankan nasional dibanding perbankan syariah, justru beberapa di ROA, terus kemudian ada di CAR-nya, ini malah justru di atas perbankan nasional ya, karena mungkin efek dari merger tadi. Nah, sebenarnya apa sih peluang bank syariah sendiri itu ketika melakukan merger ini? Karena kan ibarat kata kalau kita udah nggak bisa sendiri-sendiri gitu kan. Syariah saham juga mempunyai prinsip bahwa kita juga udah nggak bisa sendiri untuk memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Kami butuh teman-teman, butuh support dari semuanya untuk bisa berkolaborasi mewujudkan visi tersebut. Nah, kita ini penduduk muslim terbesar di Indonesia, ya itu udah jelas. Nah, populasinya 87% lah gitu terhadap jumlah penduduk. Nah, masa sih ekonomi syariah kita nggak bisa berkembang dibanding negara lain yang mungkin muslimnya sedikit atau mungkin muslimnya minor, tapi perbankan syariahnya malah justru meroket gitu kan. Nah, ini yang menjadi potensi besar tadi. Nah, ini mungkin di mata pemerintah, kenapa nggak kita mergerin aja ya gitu kan. 3 bank besar, bank syariah gitu, BRI Syariah, terus kemudian BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri. Kenapa sama-sama BUMN, kenapa harus sendiri-sendiri gitu kan? Kenapa nggak kita gabung aja gitu? Nah, mungkin lebih kuat ya. Dan kemudian jaringan industri halalnya juga banyak. Seperti kita punya banyak masjid dan musola gitu kan. Ada pondok pesantren. Ini kan sebenarnya potensi-potensi yang tadi mungkin bisa mengimbangi data dari Kang Reza tadi, bahwa Gen Z menguasai pasar modal untuk saat ini ya, dengan penambahan investor yang cukup besar gitu. Tapi tentunya kita harus bisa memberikan juga edukasi kepada mereka bahwa investasi itu seperti ini loh, jangan sampai apa yang mereka pikirkan karena masuk pasar modal ini justru wah pengen cepet kaya, pengen cepet cuan gitu kan. Justru ketika baru 1 tahun 2 tahun terus kemudian mereka selesai ya. Pengennya syariah saham juga begitu, kita mau mengedukasi semuanya untuk bisa survive di pasar modal. Ini seperti ada Mang Amsi nih, veteran pasar modal dari 2007, 2008, terus kemudian 2013 ngalami juga, 15 ngalami juga, 2020 ngalami juga, akhirnya masih bertahan sampai sekarang. Nah ini ya, jadi tadi merger bank syariah BUMN ini membuat satu bank kecil yang tadinya nggak punya banyak cabang, akhirnya ketika digabung semuanya jadi kuat gitu. Nah, apalagi ditambah di Aceh bank-bank konvensional sesuai kanun yang terakhir itu harus ditutup dan harus berubah ke syariah. Ini peluang bank-bank syariah, terutama untuk BSI Bank Syariah Indonesia ini untuk bisa semakin berkembang. Ini dari sisi makronya ya. Jadi peluangnya ini cukup banyak. Kemudian juga aset bisnisnya juga sudah mulai masuk ke 7 besar, meskipun masih ada BRI, Mandiri, BCA, BNI, dan lain-lain, tapi saya rasa dalam proses merger 1 tahun setelah Februari ya, kan mergernya efektif di 15 Februari, dan tentunya pasca merger ini kan banyak data yang harus diolah dulu, harus dibenahi. Nah, akhirnya mungkin setelah 1 tahun 2 tahun mungkin mereka ketika akan settle ya nggak akan jauh beda dengan bank-bank besar lainnya nanti. Nah, sebelum kapitalisasi market, kita juga tahu bahwa perkembangan BSI Syariah ini, BSI ini sudah bagus dari sisi mobile. Nah, ini cocok juga dengan Gen Z tadi. Gen Z udah malas disuruh ke bank, disuruh setor duit juga, udah ini aja. Ngambil uang bisa langsung bayar-bayar pakai aplikasi mobile. Nah, BSI sedang menyiapkan itu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman mungkin ini peluang yang masih belum kelihatan lah, masih belum masih belum naik secara maksimal. Jadi masih pelan-pelan. Itu yang
bakal jadi pondasinya BSI dulu lah gitu. Nah, kalau dilihat dari kapitalisasi market, nah Bank Syariah Indonesia ini listing melalui di pasar modal dengan kode BRIS nih. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu bahwa BSI itu sudah listing duluan dengan nama BRIS. Dulu Bank BRI Syariah, tapi setelah merger melalui BRI Syariah akhirnya BSI masuk dengan kode BRIS. Jadi nggak dirubah ya. Ini dulu juga lagi rame waktu BRIS IPO, ada salah satu ustadz terkenal yang borong BRIS gitu lah, mau ngojek beli BRIS gitu. Nah, kita lihat kapitalisasi marketnya memang masih kalah dengan bank-bank yang mungkin baru join. Di sini bisa kita lihat ada 1 sampai 1 ya, BBCA, ada BBRI, BMRI, Arto, ini kan bank semua. Nah, di bawah itu ada BBNI, baru BRIS. Jadi kapitalisasi market dari sisi banknya sudah mulai menyusul ya. Mungkin kalau harganya 4.000 lagi mungkin bisa menyusul kalau kita hitung ke market kapitalnya sekitar 89 juta, 89 miliar, terus kali 4.000 ya mungkin udah bisa masuk di atas BBNI nanti. Jadi melebihi BBNI. Nah, ini harganya masih 2.200. Ini masih sangat potensi untuk berkembang gitu. Berkembang ya, bukan naik besok. Jadi kalau teman-teman ngarep, wah ini habis ini Kang Adi bilang saham BRIS besok naik ya, jangan gitu kan. Nah, kita harus melihat dari sisi Fatama. Nah, di syariah saham ada namanya Fatama, yaitu fundamental analysis, technical analysis, dan money management. Ini yang kita gunakan sebagai pelengkap dalam memulai analisa saham. Jadi nggak serta-merta, kan saya cuma bisa fundamental doang, technical doang. Saya maunya technical aja, fundamental nggak penting. Justru dari ketiga itu kita semakin kuat untuk bukan mereferensikan, maksudnya memutuskan untuk membeli suatu saham gitu. Jadi berdasar fundamental oke, technical sudah oke, money management oke, jadi kita tenang gitu. Nggak kepikiran besok kalau sahamnya dibanting-banting kita Sabtu Minggu nggak jadi weekend gitu kan, cuma mikirin saham gitu, diajak jalan, aduh nggak deh saya lagi bad mood gitu kan, kenapa saham saya lagi turun, ya jangan sampai gitu, karena kalau sampai seperti itu berarti saham belum tentu cocok buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, mulai dari analisis fundamental dulu. Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya di syariahsaham.id, website kita, oleh salah satu tim analis kita. Jadi hingga bulan Juni 2021 pembiayaan di BRIS disalurkan sebesar 161 triliun. Nah, meningkat 11%. Berarti artinya dengan bertambahnya cabang tadi, penyaluran kredit juga semakin mudah gitu kan, karena bisa sampai ke pelosok. Kalau dulu mungkin BRI Syariah atau BNI Syariah cuma ada di kota-kota besar. Nah, BRI Syariah yang punya cabang-cabang di pelosok, tapi kekurangan modal. Jadi ini saling menguntungkan ya. Jadi merger ini memang merger yang sudah diperhitungkan sejak matang-matang ini. Artinya nggak sembarangan merger cuma karena keuntungan semata atau karena kepentingan sesuatu gitu. Apalagi Pak Erick Thohir yang saya dengar kan juga punya roadmap ekonomi syariah. Nah, ini MES ini bakal jadi pemotor juga. Jadi syariah saham juga ikut bantu itu semua gitu. Jadi kita saling berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem syariah tadi. Jadi revenue-nya naik 13%, year of year-nya, net profit-nya juga naik 34%. Jadi kalau dari sisi fundamental sudah bertumbuh, berkembang, jadi kita tinggal nunggu gongnya. Terus kemudian dari sisi analisa rasio keuangan kita bisa lihat dari Juni 2020, Juni 2021 juga naiknya cukup lumayan ya. Jadi memang Bank Syariah ini setelah di merger ya sudah mulai kelihatan nih tanda-tanda untuk berkembangnya. Itu. Nah, ini dari sisi fundamentalnya. Kemudian kalau dari sisi teknikal, ini yang teman-teman pasti bakal tunggu nih, kapan nih Kang naiknya gitu kan. Karena kalau fundamental itu kita gunakan untuk memilih perusahaannya yang bagus apa nih, yang kita bisa mencari perusahaan yang growth gitu ya, yang growth, yang berkembang gitu. 10 tahun lagi berkembangnya seperti apa nih Bang gitu kan, atau perusahaan ini seperti apa, itu yang perlu kita cari. Jadi jangan sampai cuma dengar rumor, beli deh besok, nggak tahu fundamentalnya apa, ditanya sahamnya itu saham apa gitu kan,
sahamnya tahu nggak saham apa nggak tahu, cuma dengar dari teman. Nah ini yang bahaya nih, hati-hati. Terus kemudian ada, kita lihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikalnya, BRIS di sini untuk yang garis biru, yang garis putus-putus itu adalah garis support dan resisten horizontal ya. Jadi kalau untuk yang garis merah itu trend line-nya. Kalau kita lihat BRIS masih di dalam tren, masih di dalam trennya, jadi masih belum kemana-mana, masih belum bisa turun, belum bisa nge-break dari trend line yang garis merah atas. Nah ini dari secara weekly ya. Tapi sisi supportnya, harga BRIS yang terendah terakhir adalah di 2090. Nah ini sudah artinya pasar sudah mulai memperhitungkan nih BRIS mau kemana sih gitu kan. Jadi masih wait and see, masih berhati-hati gitu. Ada support lagi di bawah di 1700 yang kemarin habis turun dalam nih teman-teman. Kalau yang habis CL mungkin terus sahamnya terbang gitu kan, jangan baper ya, jangan kecewa, pasti ada kesempatan lagi. Nah biasanya habis CL langsung naik di 1700 kemarin, sahamnya langsung naik ke 2800. Nah itu dari sisi weekly. Kita cek dari daily-nya hampir sama, karena weekly ini kan cerminan dari daily. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngelihat chart di weekly, terus kemudian gambar teknikalnya, itu biasanya dari sisi daily-nya nggak akan jauh beda. Nah, di sini kita lihat juga BRIS-nya ini ada di area support. Supportnya lebih ke support trend line. Jadi ini trennya sebenarnya masih belum membentuk lower low lagi. Low-nya terakhir ada di tadi 2090, terus kemudian yang pola di bawah itu yang mirip angka W itu adalah pola double bottom. Jadi itu yang sebenarnya kemarin membuat BRIS bisa reversal dan break tren yang sebelum garis merah ini. Jadi ada tren menurun, ada downtrend minor yang ditabrak sama BRIS ketika sudah menyentuh double bottom. Jadi memang kemarin ciri-ciri reversalnya sudah keluar, dan saat ini masih berusaha untuk mencoba ini mau kemana sih. Nah nanti kita lihat apakah setelah supportnya BRIS disentuh di sekitar 2100 ya, 2100 ini bertahan, ya mungkin akan balik ke atas. Tapi kalau misalkan memang ini di jebol, ya mau nggak mau BRIS akan turun dulu gitu kan. Nah satu yang bisa diambil dari market adalah ketika teman-teman mau jadi trader atau investor, itu harus ditentukan di awal. Jadi jangan sampai teman-teman jadi investor, tapi ketika niat mau beli BRIS baru turun 5 hari, niatnya invest 5 tahun, udah ditanyain gitu kan. Ini yang jadi kadang jadi penyakitnya teman-teman ketika baru masuk pasar modal. Kalau memang niat invest ya invest saja. Kalau niat trading ya ketika sudah tidak sesuai dengan analisa kita, ya harus kita mau nggak mau ngaku. Nah, yang sering kejadian adalah nggak apa-apa, saya nyangkut 100.000 juga nggak ada masalah kok, bulan depan bisa diganti dari uang jajan gitu kan. Nah ini adalah penyakit-penyakit kecil yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian harus hindari, karena kalau memang niatnya untuk trading, swing trading misalkan mau trading deh, Kang ngambil dari support jual di resisten, tapi ketika jebol support nggak apa-apa, masih ada support selanjutnya, saya mau AVG down gitu kan. Nanti kalau turun lagi gimana? AVG down lagi sampai nanti komen di IG-nya Syariah Saham, duit RDN-nya habis gitu karena dipakai buat AVG down. Nah ini jangan sampai ya. Oke. Nah ini dari sisi teknikalnya daily seperti ini. Jadi belum ada pergerakan apapun yang membuat BRIS bisa kembali naik ke atas gitu. Nah kalau teman-teman lihat kecil lagi ada namanya box ya, trading box namanya, trading box atau area di mana harganya tuh sebenarnya ada di situ-situ aja. Dan kalau dilihat ini adalah di 2090 dan 2290. Jadi ada spare 200 poin atau sekitar naik turunnya tuh 10%. Nah, kalau misalkan teman-teman daily trading itu biasanya ngambil di support, jual di resisten, ngambil support, jual di resisten. Atau kalau teman-teman mau nyoba nunggu nanti adalah ketika beli ketika BRIS sudah tembus di 2300 atau close di 2300, itu ada kemungkinan untuk memang reversal. Jadi memang harus belum bisa ngapa-ngapain nih berkata mau nunggu, mau beli di bawah,
tapi nanti kalau support harus dijual, atau mau nunggu harganya ngebreak ke atas gitu. Jadi itu pilihan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi apa sih yang cocok untuk investasi di BRI ini dalam kondisi sekarang gitu? Kita udah lihat tadi peluangnya seperti apa ke depan. Nah, satu-satunya bank syariah BUMN, udah nggak ada saingan lagi. Jadi saya nggak tahu nih apakah akan dijadikan juga roadmap untuk masalah payroll pakai bank syariah. Kalau ini semua BUMN nanti akan ada payroll bank syariah menggunakan BSI, ini peluang sangat besar banget ya, apalagi dengan masuk ke keuntungannya BSI sendiri. Jadi kalau BRIS nanti jadi sebagai payrollnya bank BUMN, ya siap-siap aja nih teman-teman. Mungkin BRIS suatu saat akan bisa bagi dividen gitu. Jadi siapa tahu juga bisa dapat dividen rutin, ya udah kita tenang sebagai investor. Nah, kalau untuk saat ini apa sih yang cocok gitu kan? Yang pertama adalah dollar cost averaging. Ini buat teman-teman investor, buat teman-teman mahasiswa. Kalau misalkan baru punya modal 100.000, langsung aja datang nanti ke galeri investasi digitalnya MES nih yang baru dibikin nih. Investasi 100.000 itu udah bisa mulai untuk beli BRIS. BRIS itu satu lotnya berarti kalau harganya 2.000, oh ya kalau untuk 100.000 belum ya. Jadi satu lotnya BRIS 100 dikali 2.000 berarti sekitar 200.000 untuk pembelian minimal satu lot. Jadi teman-teman minimal sebulan harus nabung 300.000 dulu baru bisa beli satu lot saham BRIS. Ya nggak apa-apa, beli dulu deh, nabung dulu saham BRIS tiap bulan satu lot. Nah, biasanya investasinya itu 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali. Ini tergantung dari sahamnya, tergantung dari teman-teman punya rezekinya atau Bapak Ibu punya rezekinya. Jadi misalkan usahakan belinya di dekat-dekat tanggal yang sama. Jadi nggak usah ngelihat harganya yang merah, harganya hijau. Pokoknya tiap tanggal 25 beli. Kalau tanggal 25-nya kena hari Sabtu Minggu, ya belinya hari Seninnya atau hari Jumatnya. Jadi rutin. Karena kuncinya dollar cost averaging ini adalah disiplin dan rutin untuk bisa menabung secara rutin gitu. Nah, ini ya. Jadi ini investor jangka menengah. Jadi kalau habis nabung jangan ditanya kapan naiknya. Udah, diemin dulu 3 tahun lah minimal, atau 4 tahun, 5 tahun, nggak ada masalah. Toh juga teman-teman masih kuliah kan, nanti sampai misalkan umur tadi 25 gitu baru mungkin bekerja sudah mulai, wah ternyata saya punya tabungan ya gitu. Karena kalau menurut analisanya, analisa dari para financial planner, ketika menabung rutin itu lebih bagus dimulai dari sejak dini gitu. Usia kayak sekarang yang saya sudah kepala 3 itu udah telat benernya. Nah, satu-satunya jalan adalah ke anak saya. Jadi anak saya belikan untuk saham, nanti dia lebih punya umur yang panjang lah. Mungkin umur 18 tahun atau 17 tahun baru dibahkan ke anak itu ketika sudah punya KTP. Nah, ini juga bisa jadi alternatif ya buat Bapak Ibu yang mungkin ngerasa, wah Kang saya seumurnya sudah 50, gimana dong kalau mau dollar cost averaging, ya dia limpahkan ke anaknya dulu gitu kan. Atau misalkan yang masih baru punya baby itu biasanya 0 sampai 18 tahun ya. Kalau teman-teman aja dapat, mungkin pernah ditawarin asuransi, itu biasanya dikasih list ya, list, oh Bapak nanti umur 25 tahun bisa jadi miliarder nih, cuma nabung 100.000 sebulan. Nah, itu ada benarnya juga. Tinggal nanti caranya aja gimana gitu. Tapi jangan terpengaruh juga gitu kan. Ini beneran nih, nabung 100.000 nanti umur berapa dapat pensiun 7 miliar gitu. Ya, kalau benar, kalau cuacanya lagi nggak bagus ya nanti di luar prediksi, karena teman-teman juga bisa baca banyak berita yang menyatakan bahwa ini asuransinya imbal hasilnya nggak sesuai seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Itu tadi ya. Jadi nabung rutin di BRIS itu cuma bisa minimal teman-teman nabung 300.000 dulu. Mumpung harganya masih di bawah 3.000. Nanti kalau harganya sudah 5.000, teman-teman nabungnya harus 500.000. Nah, udah telat lagi nanti. Wah, udah telat nih. Alasan lagi nggak ada dana gitu kan. Jadi investasi itu harusnya dimulai sejak sekarang dan tanpa alasan itu. Oke, kalau untuk strategi trading gimana Kang? Nah, kalau untuk strategi trading sendiri saat ini cuma bisa tadi sebagai swing trader atau sebagai position trader. Nah, swing trader itu adalah
kita mengambil posisi di ini ya, balik ke tadi, beli di support misalkan. Oke, kita beli di support, jual di resisten, itu namanya swing. Jadi kita beli di 2090, kita tungguin lagi ke 3000 baru jual, itu bisa, itu namanya swing. Kalau position trader kayak tadi, nungguin break dulu, nungguin break di 2300 misalkan gitu kan, 2290 baru break, kita baru beli. Nah, ini position trading. Artinya menunggu sampai ada sinyal betul-betul konfirmasi saham itu akan rally gitu kan. Itu. Jadi strateginya seperti itu. Nah, kalau kata Opa Warren Buffett itu adalah risk come from not knowing what are you doing. Jadi teman-teman harus tahu apa yang teman-teman lakuin supaya tahu resikonya seperti apa. Jadi jangan ngelakuin dulu baru mikirin resiko selanjutnya, tapi mikirin resikonya dulu baru ngelakuin gitu. Karena kalau teman-teman ngelakuin dulu baru resiko, biasanya beli di pucuk, FOMO, ikut-ikutan temen, cuma udah ikut-ikutan saham ini lagi naik daun gitu kan, atau naik pohon, nah baru ikut-ikutan gitu. Jadi teman-teman analisa dulu menggunakan fundamental, technical, money management, disesuaikan, baru dieksekusi. Itu tips dari saya mungkin untuk investasi. Nah, teman-teman juga bisa belajar juga. Kita ada 2 channel untuk sementara di syariahsaham.com dan syariahsaham ID. Untuk tahun ini kita mengembangkan yang ID untuk bisa melebarkan edukasi itu seperti apa nanti. Nah, beberapa produk sudah kita luncurkan, yaitu cek saham syariah yang jadi trending topik ketika teman-teman googling cek saham syariah, itu insya Allah syariah saham nomor satunya untuk daftar pencarian. Terus kemudian ada money management sederhana, teman-teman bingung beli apa, silahkan langsung ke lokasi, bisa langsung ke websitenya. Terus ada laporan keuangan secara 5 tahun kita udah bikinkan di realita.syariahsaham.id, itu ada laporan 5 tahun ke belakang, teman-teman yang belajar fundamental bisa masuk ke sana secara gratis. Kemudian ada berita-berita, biasanya kayak kemarin kita berita tentang saham keju, saham BRIS, saham RALS, terus ada saham Buka, itu teman-teman bisa update di sana. Nah, insya Allah kita sedang berkembang dan mudah-mudahan nanti bisa mengakomodasi permintaan dari teman-teman sekalian. Nah, itu saja mungkin dari saya, Bang Amsi. Jika mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan, dan terima kasih juga atas kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan.